Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar menyenangkan tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang hewan. Nah, hewan atau binatang adalah sebuah makhluk hidup yang bergerak di lingkungan habitatnya. Adapun jenis-jenis hewan berdasarkan tempat habitatnya, yaitu ada hewan hidup di darat, ada hewan hidup di air, dan ada hewan hidup di udara. Yang pertama, hewan hidup di darat. Dapatkah adik-adik menyebutkan hewan hidup di darat? Yap, benar. Yang pertama ada ayam. Yang kedua ada cacing. Dan yang ketiga ada buaya. Bukan buaya darat ya. Dan masih banyak lagi hewan hidup di darat. Dan yang kedua hewan hidup di air. Hewan hidup di air biasanya bernapas dengan insang. Dan adapun habitat hewan hidup di air yaitu ada sungai, ada laut, ada kolam juga. Hewan hidup di laut biasanya itu ada ikan paus, ikan hiu, dan lain-lain. Dan hewan hidup di air tawar biasanya ikan mas dan ikan mujair dan lain-lain. Dan hewan hidup di kolam itu biasanya buatan dan ada ikan mas koi dan ikan hias lainnya. Dan ada juga loh hewan hidup di air dan hewan hidup juga di darat. Apa itu ya? Hewan hidup air dan hewan hidup di darat ialah ada katak juga dan lain-lain. Hewan hidup di udara itu memiliki dua sayap untuk terbang. Apa saja sih hewan hidup di udara? Yap, benar, hewan hidup di udara ialah seperti burung, kelelawar, dan masih banyak lagi. Wah, adik-adik udah paham ya mengenai materi hewan ilmu pengetahuan ini. Nah, untuk adik-adik lebih paham lagi, adik-adik dapat membaca buku ataupun membaca sumber lainnya. Baiklah, terima kasih. Dadah! Nah, tadi adik-adik sudah mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam. Sekarang waktunya kita mempelajari matematika, yaitu operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan ini, kita akan menjumlahkan angka, menjumlahkan gambar, yang ketiga menjumlahkan dalam bentuk soal cerita. Untuk angka langsung kita lihat yang pertama. Di sini dibuat 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakannya kita ambil 3, kita simpan di mulut 3, lalu 2 kita simpan di tangan. 3, 4, 5. Jadi hasilnya ada 5. Yang kedua, untuk mengerjakan soal dalam bentuk gambar, kita lihat di sini ada gambar 5 ikan ditambah dengan 4 ikan. Lalu kita jumlahkan, 5 ikan kita simpan di mulut, lalu 4 ikan kita simpan di tangan. Nah, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ikan. Nah, untuk soal yang ketiga, soal cerita. Untuk mengerjakannya kita baca dulu soalnya. Nah, di sini dijelaskan Budi mendapatkan 8 kupu-kupu selama di sekolah. Lalu di dalam perjalanan Budi mendapatkan 5 kupu-kupu lagi. Lalu berapa kupu-kupu yang dimiliki Budi sekarang? Nah, kita langsung operasikan, kita lihat berapa yang didapat Budi pertama. 8 kupu-kupu kita simpan di mulut, lalu 5 kupu-kupu yang didapat di jalan kita simpan di tangan. Berarti dia 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 kupu-kupu yang dimiliki Budi. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai operasi penjumlahan hari ini. Semoga dapat dipahami. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang IPA, yaitu yang membahas tentang hewan dan juga perhitungan. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPS yang membahas tentang lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, adakah yang tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekitar manusia, dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, tumbuhan dalam kehidupan. Nah, lingkungan sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Nah, adik-adik sekalian, adakah yang tahu apa itu lingkungan alam? Nah, lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, contohnya itu yang pertama ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada pantai, ada air terjun, dan masih banyak lagi. Nah, dan materi selanjutnya itu yaitu mengenai lingkungan buatan.
ada yang tahu apa itu lingkungan buatan? Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang berada di sekitar manusia, di sekitar kita, dan merupakan buatan dari tangan manusia itu sendiri. Lalu, apa sih contoh dari lingkungan buatan itu? Nah, contoh dari lingkungan buatan itu yang pertama ada sawah, ada taman, ada jalan raya, dan juga ada perumahan. Nah, itulah tadi pengertian dari lingkungan, jenis-jenis lingkungan, dan juga contoh-contoh dari lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Nah, demikian materi kita hari ini dan akan dilanjutkan dengan pembahasan soal. Terima kasih. Halo adik-adik, bagaimana pembelajarannya? Tentunya menyenangkan ya. Tadi adik-adik sudah belajar mengenai pembelajaran tematik di sekolah dasar yang ada matematika, IPA, dan IPS. Dan untuk meningkatkan daya ingat adik-adik akan diberikan 3 soal mengenai materi yang sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Untuk soal yang pertama mengenai materi matematika yaitu penjumlahan. Disimak ya adik-adik, soalnya ibu membeli 5 buah jeruk di pasar. Kemudian ibu membeli lagi 4 buah jeruk di toko buah. Berapakah total buah jeruk yang dibeli ibu? Jawabannya adalah 9 buah. Tadi yang pertama ibu membeli 5 buah jeruk di pasar, kemudian ibu membeli lagi, berarti ditambah. Ibu membeli lagi 4 buah jeruk di toko. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9 buah jeruk. Soal selanjutnya berasal dari materi pembelajaran IPS. Disimak ya soalnya. Angin yang dapat menumbangkan tanaman dan rumah adalah angin A. Angin darat, B. Angin laut, C. Angin sepoi-sepoi, dan D. Angin topan. Yap, jawabannya adalah D. Angin topan. Untuk soal yang ketiga, yaitu materi pembelajaran IPA. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Sebutkan nama hewan-hewan pada gambar berikut ini dan di manakah dia hidup? Baik, jawabannya adalah gambar yang pertama yaitu burung. Dia hidup di udara. Dan di gambar yang kedua yaitu ada singa yang hidup di darat. Dan gambar yang ketiga adalah ikan yang hidup di dalam air. Baiklah adik-adik, sampai di sini video pembelajaran hari ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dan rajin belajar ya.